Temukan hakikat kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini sukses dunianya, Masya Allah, hartanya luar biasa. Ada yang menyebut dengan crazy rich. Mobilnya, rumahnya mewah, karirnya sukses, kedudukan tinggi, tapi nggak sholat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Anda ilmu tinggi, nggak sholat, nggak ada nilai di hadapan Allah. Jabatan tinggi, nggak sholat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Karena itu setan, hadis Muslim nomor hadis 81 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu faqala wailul li. Di Sunan Ibnu Majah, wailah. Kalau ada anak Adam kemudian baca surat As-Sajdah kemudian sujud dia, setan lalu menepi dan dia menangisi dirinya berkata, celaka. Apa fungsinya mata? Melihat. Ibu apa fungsinya mata? Melihat. Baik. Ayam melihat? Melihat. Kambing melihat? Melihat. Elang melihat? Lantas apa bedanya mata kita dengan mata kambing? Kambing melihat, kita melihat. Kata Quran mesti beda. Karena manusia itu makhluk mulia, maka fungsi matanya bukan sekedar melihat, hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Lisan apa fungsinya lisan? Mulut fungsinya apa? Bicara. Tapi untuk manusia kata Allah, hei, bukan sekedar bicara, hanya boleh bicara yang baik-baik saja. Sebab ketika lisannya berbicara yang tidak baik, saat bersamaan pasti akan menurunkan kehormatannya. Kalau bapak tidak percaya, silahkan keluar dari sini, silahkan mencela, silahkan menghardik, silahkan menghina. Ketika habis sholat subuh tidak haram. Jadi habis sholat subuh tidur, ya tidur. Ulama mengatakan itu makruh, karena waktu itu adalah waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan kehilangan banyak hal, diantaranya rizkinya sempit. Ada dua waktu yang jangan sampai kita lupa, kita lalaikan. Yang pertama adalah habis sholat asar sampai maghrib, yang kedua adalah habis sholat subuh sampai terbit matahari. Dua waktu ini dua waktu istimewa. Kalau habis sholat asar sampai maghrib, kalau kita dengan Allah, maka itu akan menjadi sebab kita diberi rizki batin, tentram hati dan sebagainya. Kemudian bagi siapapun yang menghidupkan, dalam hadis Nabi disebutkan, barang siapa yang menghidupkan antara waktu sholat subuh dengan sampai terbit matahari, maka Allah akan berikan rizki zahir, duit dan sebagainya. Akan Allah beri rizki lebih banyak, lebih cepat daripada orang yang mulai pagi sudah kerja di pasar. Kemudian ada yang bertanya di sini dalam hatinya, aduh, kerjaan saya ke pasar pagi-pagi, bagaimana nih Bu ya? Baik, kalau begitu jadikan perjalananmu ke pasar adalah dengan Allah. Duduk di pasar sambil nunggu pelanggan, sambil zikir kepada Allah, agar Anda termasuk orang yang menghidupkan waktu subuh sampai selesai. Yang penting jangan tidur. Selesai. Wallahu a'lam. Keutamaan istighfar, rajin istighfar bisa dapat surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Disusul lagi dengan amalan lain. Ayo bergegas kamu istighfar dan berharap dengan amalan-amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa ciri amalan orang ahli istighfar? Kalau rajin istighfar kata Allah, maka akan muncul amalan-amalan lain. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, rajin infak. Wal kadhiminal ghaidha, orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah. Jadi kalau Anda ingin jadi orang sabar, latihan istighfar. Astagfirullah. Orang mencela, istighfar dulu. Astagfirullah. Nah, ketika Anda rajin istighfar, itu kita akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia bisa pandai memaafkan orang. Jadi yang indah tuh gini, hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan. Sudah selesai, jadi dia tuh nggak mikirin masalah lagi. Jangan fokus kepada aibnya orang lain. Kalau kita fokus kepada aibnya orang lain, aib kita jadi tidak nampak karena kita terlalu fokus terhadap aibnya orang lain. Fokus sama aib kita sendiri. Aib kita aja sudah terlampau banyak.